Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 31 ayat 15 sampai 17. Saya akan memberikan judul Rehat dari Dunia Dekat kepada Surga. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh harus ada sabat, perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat pasti dihukum mati. Orang Israel harus memelihara hari sabat dengan merayakannya turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Itulah tanda antara aku dan orang Israel untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja dan beristirahat. Saudara, Keluaran 31 ayat 15-17 muncul di bagian akhir instruksi Allah tentang pembangunan kemah suci. Setelah memberikan perintah yang sangat detail tentang bahan, ukuran, fungsi, perlengkapan, dan orang-orang yang ditugaskan, Tuhan menutup semuanya dengan sebuah penegasan, yaitu sabat tidak boleh dilanggar. Sabat mematahkan ilusi bahwa dunia akan runtuh jika mereka tidak mengerjakan sesuatu. Sabat mengajarkan bahwa keamanan hidup bukan berasal dari kerja tanpa henti, tetapi dari Allah yang menjaga mereka bahkan ketika mereka tidak melakukan apapun. Para sarjana Alkitab seperti Kate and Delitzsch menjelaskan bahwa kisah Allah berhenti dalam Kejadian 2 ayat 2 adalah bahasa manusia untuk menggambarkan kegenapan dan kepuasan karyanya. Allah berhenti karena semuanya cukup, dan kini ia mengajar umatnya bahwa mereka pun harus belajar merasakan kecukupan itu. Sabat menjadi napas bagi jiwa, bukan sekedar istirahat tubuh, tetapi pemulihan batin. Sabat adalah kesempatan untuk masuk dalam perhentian rohani, bayangan dari damai yang nanti kita temukan sepenuhnya saat Kristus datang kembali. Di dunia kita hari ini, ritme itu semakin hilang. Dunia modern hari ini memfavoritkan kecepatan, produktivitas dijadikan identitas. Orang merasa harus terus bekerja agar aman. Banyak pelayan Tuhan, pekerja rohani, bahkan konten kreator hari ini merasa tidak boleh berhenti, seakan pelayanan akan runtuh tanpa mereka. Tetapi hari ini Sabat berbicara dengan lembut namun tegas. Manusia itu bukan mesin, pelayanan bukan segalanya, burnout itu bukan buah Roh Kudus, dan berhenti tidak membuat Allah berhenti bekerja. Saudara, hingga hari ini Sabat tetap menjadi undangan yang sama bagi setiap kita. Berhentilah, bernapaslah, dan izinkanlah Allah bekerja ketika engkau berhenti. Sabat selalu menjadi undangan yang lembut dari Tuhan, undangan untuk kembali pulang dari kesibukan, pulang dari tekanan, pulang dari ritme dunia yang membuat kita semakin lupa untuk bernafas. Ketika kita berhenti, kita menemukan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Ketika kita melepaskan kendali, kita melihat bahwa hidup kita tetap aman di dalam tangannya. Ketika kita duduk diam di hadapannya, kita merasakan bahwa identitas kita tidak pernah ditentukan oleh produktivitas kita, tetapi oleh kasih-Nya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita sering mengorbankan waktu bersama dengan Tuhan demi pekerjaan atau kesibukan lain? Biarlah kiranya kita belajar memasuki ritme Sabat yang Tuhan telah tetapkan, yaitu berhenti sejenak, menyerahkan kendali kita, dan menemukan kembali damai yang hanya hadir ketika kita diam di hadapannya. Kiranya setiap perhentian membawa jiwa kita itu semakin pulih dan menjadikan Allah kembali sebagai pusat hidup kita dan dalam pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu dan ampuni kami Tuhan jika di hari-hari ini kami sering sibuk, bahkan kami sering tidak bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami dan ajar kami melalui setiap karya-Mu agar kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Agar kami semakin memahami bahwa di setiap hari pun ada waktu-waktu di mana kami perlu untuk berhenti, berdiam di dalam hadirat Tuhan, untuk kembali disegarkan, untuk kembali merasakan damai bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk di pagi hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati, melindungi, bahkan memberikan kami kekuatan
untuk kami menjalani berbagai aktivitas kami di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.